Harimau Jawa telah dinyatakan punah oleh otoritas berwenang pada tahun 1980-an. IUCN, selaku lembaga konservasi internasional juga sudah menyematkan status punah untuk sang loreng asal tanah Jawa ini. Tradisi rampogan macan di masa lalu, perburuan, serta pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman yang menyebabkan menyempitnya habitat harimau Jawa. Faktor-faktor tersebut diyakini menjadi alasan punahnya harimau Jawa. Walaupun hewan endemik Indonesia ini sudah tidak ada lagi di alam liar, tak ada salahnya untuk mengenal mereka. Berikut adalah fakta-fakta harimau Jawa. Satwa endemik Pulau Jawa yang telah dinyatakan punah. Foto ini adalah foto harimau Jawa yang diambil pada tahun 1938 oleh Andries Hoggerwolf di Taman Nasional Ujung Kulon. Harimau Jawa mempunyai nama latin Panthera tigrisondaica, merupakan salah satu satwa endemik Jawa yang pernah hidup tersebar. Mereka juga menjadi predator puncak rantai makanan di hutan-hutan belantara Pulau Jawa. Sebagai catatan, untuk harimau Jawa, klaim tentang kepunahan mereka masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan peneliti. Sebab, banyak laporan tentang jejak dan penglihatan masyarakat. Namun klaim itu juga masih belum bisa dibuktikan keabsahannya. Tersebar di berbagai wilayah Pulau Jawa. Semasa hidupnya, habitat harimau Jawa tersebar di seluruh Pulau Jawa. Pada saat ini, mungkin banyak yang beranggapan bahwa mereka hanya hidup di hutan-hutan Jawa Tengah hingga Jawa Timur saja. Hal ini bisa dipahami karena penelitian dan pengamatan lanjutan hanya difokuskan di Taman Nasional Meru Betiri saja, yang dianggap sebagai habitat terakhir mereka. Taman Nasional Meru Betiri dianggap sebagai habitat terakhir harimau Jawa karena dilandasi pemikiran bahwa lokasi itu memiliki habitat yang ideal. Kondisi tersebut didukung dengan temuan jejak yang diduga milik harimau Jawa oleh Seidensticker pada tahun 1974. Hasil penelitiannya saat itu menduga masih ada sekitar 3-4 ekor harimau Jawa di Taman Nasional tersebut. Dari gambar peta sebaran distribusi harimau Jawa ini, terlihat bahwa sebaran spesies tersebut ada dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Dalam situs Peduli Karnivor Jawa pun ada pertanyaan, mengapa pada tahun 1974 yang diteliti hanya di wilayah Taman Nasional Meru Betiri saja, sedangkan pada tahun 1974 hutan-hutan di sekitarnya seperti kawasan Gunung Argopuro, Gunung Raung, Gunung Panataran, Gunung Rante, Gunung Ijen, hingga Alas Purwo tidak dilakukan pemantauan. Hutan di Gunung Wilis, Gunung Arjuno, Gunung Ciremai, dan Taman Nasional Ujung Kulon juga dinilai menjadi tempat yang ideal bagi harimau Jawa pada tahun 1974. Penelitian yang hanya sektoral dan tidak menyeluruh tersebut membuat beberapa peneliti ragu atas vonis kepunahan harimau Jawa. Mereka masih meyakini adanya individu yang masih tersisa dari harimau Jawa sampai saat ini, walaupun di pedalaman hutan belantara tanah Jawa yang meski terbatas. Di pedalaman hutan belantara tanah Jawa yang meski terbatas, masih dianggap cukup mampu untuk menjadi habitat dan mendukung kehidupan harimau Jawa. Tradisi rampogan macan di masa lalu turut menyebabkan punahnya harimau Jawa. Catatan sejarah juga menceritakan adanya sebuah tradisi para pembesar kerajaan Jawa di masa lalu bernama rampogan macan. Ini merupakan sebuah pertunjukan adu harimau yang turut menyebabkan berkurangnya populasi harimau Jawa secara cepat. Seperti pertunjukan spektakuler di arena gladiator Kolosium Roma di masa lalu, rampogan macan menggunakan hewan buas seperti harimau, macan tutul, dan macan kumbang untuk diadu dengan binatang lain, contohnya kerbau, atau dengan manusia yang bersenjatakan tombak.
Pada akhirnya, hewan-hewan itu akan dibunuh secara ramai-ramai dengan puluhan tombak yang dihujamkan ke tubuhnya. Tradisi membantai macan di tanah Jawa merupakan pertunjukan yang melibatkan masyarakat banyak, dan pertunjukan ini sudah ada sejak zaman dulu. Sebagian menyebut bahwa tradisi ini telah ada sejak zaman Kerajaan Singosari. Namun sebagian lagi menyebut, pertunjukan itu baru ada sejak abad ke-17 di Pulau Jawa. Pertunjukan ini terdapat di wilayah Kasunanan Surakarta, Kesultanan Ngayogyakarta, dan kawasan Jawa Timur. Pertunjukan ini biasanya dilakukan bertepatan dengan hari besar. Tradisi rampogan macan telah menyebabkan perburuan kucing-kucing besar di Pulau Jawa menjadi korban. Khususnya harimau Jawa, populasi mereka langsung menyusut secara drastis akibat perburuan untuk digunakan dalam acara rampogan macan tersebut. Harimau Jawa menjadi langka sampai tidak terlihat lagi saat ini. Hanya tinggal satu kucing besar Pulau Jawa yang masih bertahan sampai sekarang. Ialah macan tutul Jawa atau Panthera pardus melas, yang juga telah dinyatakan sebagai satwa langka dan dilindungi saat ini. Masuknya senjata api era kolonialisme menyebabkan perburuan harimau Jawa semakin tak terbendung. Selain rampogan macan, penyebab menyusutnya populasi harimau Jawa adalah masuknya senjata api era kolonialisme Belanda. Ia memberikan andil besar terhadap kepunahan spesies tersebut. Seperti diketahui dalam catatan sejarah, Belanda pernah menerapkan kebijakan tanam paksa pada abad ke-19. Pembukaan hutan untuk pertanian semakin mempersempit habitat harimau Jawa, dan karenanya tidak jarang terjadi konflik dengan manusia. Dengan senjata api, perburuan terhadap harimau Jawa yang dianggap mengganggu manusia menjadi lebih efisien, sehingga menyebabkan populasinya saat itu menjadi semakin sedikit, berbeda dengan beberapa dasawarsa sebelumnya yang masih banyak ditemukan di hutan-hutan Pulau Jawa. Meski telah dinyatakan punah, banyak yang meyakini harimau Jawa masih ada di alam liar. Salah satu hal menarik dalam pembahasan harimau Jawa adalah keyakinan sebagian peneliti dan sebagian orang bahwa hewan ini belum sepenuhnya punah. Mereka meyakini masih ada individu harimau Jawa yang masih tersisa di pedalaman hutan-hutan Pulau Jawa. Pendapat mereka tentu saja didukung oleh bukti-bukti tertentu. Jejak-jejak di pedalaman hutan Pulau Jawa dengan karakteristik yang mengarah ke sosok harimau Jawa dan laporan perjumpaan para petani dengan sosok harimau Jawa masih terus dilaporkan hingga hari ini, meski harus diverifikasi secara mendalam. Namun, untuk menyatakan eksistensi harimau Jawa, tentu dibutuhkan bukti dari kamera trap yang merekam sosoknya. Kemudian analisis DNA untuk memastikan bahwa itu benar-benar harimau Jawa. Selama belum ada bukti sosok yang terekam oleh kamera trap atau dokumentasi lainnya, rasanya masih sulit untuk mematahkan klaim punah yang telah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Meski secara pribadi, saya salut dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para peneliti untuk membuktikan eksistensi harimau Jawa saat ini. Hal terpenting dari semua ini adalah pembelajaran untuk kita mengenai pentingnya konservasi alam yang juga sangat berguna untuk kehidupan manusia di masa yang akan datang. Menjadi tanggung jawab moral bersama untuk menjaga flora dan fauna yang masih ada dari kepunahan. Maka jaga, pertahankan, dan lestarikan.